Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat. Yes. Sukses pelayanan konsultasi kesehatan jiwa online dan telemedicine. Yes, yes, yes. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Jabat Struktural Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Ibu, tim pelaksana konsultasi kesehatan jiwa online dan pelayanan telemedicine yang berbahagia. Pagi ini kita akan melonsing kegiatan tersebut, yaitu mengingat situasi saat ini adanya pandemi COVID-19 yang masih terus berlanjut, dan semoga kita berdoa supaya pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bekerja dengan normal kembali seperti sebelumnya. Adapun tujuan kita meluncurkan pelayanan ini yang sifatnya online atau yang sifatnya tidak tatap muka langsung, tetapi melalui video conference atau melalui video call, sehingga dalam situasi yang seperti ini di mana terjadi peningkatan kasus-kasus masalah mental emosional, masalah gangguan jiwa yang kambuh, dan masalah pembatasan dalam masyarakat untuk bergerak, mobilitas yang terbatas, sehingga ini bisa menyebabkan pelayanan kita jika dengan sistem konvensional, yaitu dengan pasien yang datang ke kita menunggu, itu menjadi kurang efektif karena banyak kasus-kasus yang mereka tidak bisa datang, bisa karena kendala pembatasan mobilitas masyarakat dan juga masalah jarak yang jauh. Inilah motivasi inovasi yang kita buat, yaitu suatu cara bagaimana caranya kita melayani masyarakat, kita membantu mereka sehingga mereka tetap bisa berkonsultasi atau bisa tetap mendapatkan pengobatan yang selama ini mereka terima. Di rumah sakit jiwa kita ini melayani dari 14 kabupaten kota, di mana secara geografis ada yang letaknya cukup jauh, sehingga sulit untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa. Biasanya sebagian keluarga yang datang untuk mengambil obat dari tempat mereka berada dan tidak bisa membawa pasien, sehingga keluarga yang mengambil obat di rumah sakit jiwa, sehingga komunikasi antara dokter dan pasien tidak terjadi. Jadi dokter hanya berkomunikasi dengan keluarga yang mengambil obat. Untuk itulah kita meluncurkan suatu layanan konsultasi kesehatan jiwa online dan telemedicine, sehingga pada saat keluarga yang datang dan pasien tidak bawa, kita bisa berkomunikasi dengan pasien saat ini melalui video call. Mungkin nanti ke depan teknologinya akan kita tingkatkan sehingga bisa lebih baik lagi pelayanan ini. Demikian juga untuk konsultasi kesehatan jiwa online, kita melibatkan dari beberapa profesi disiplin ilmu, yaitu dari psikiater, dari psikolog, dari perawat, dari promosi kesehatan rumah sakit atau PKRS, kemudian dari gizi. Ini
tentulah hal ini sangat penting karena dengan situasi sekarang pandemi COVID ini terjadi peningkatan masalah kesehatan jiwa atau gangguan jiwa ya, terjadi peningkatan seperti kecemasan, kemudian depresi, gangguan penyesuaian ya. Kalau kecemasan yang berat itu mungkin panik juga bisa terjadi, dan gangguan-gangguan jiwa lain yang kambuh. Untuk itulah konsultasi kesehatan jiwa online ini kita usahakan melayani secara komprehensif, di mana pasien yang bertanya kepada kita, kepada tim konselor, akan dilayani dengan secara komprehensif ya, secara menyeluruh. Yaitu contohnya pasien gangguan cemas yang menghubungi psikolog, ya, psikolog memberikan konseling, kemudian jika perlu pengobatan, psikolog perlu menyampaikan ke psikiater untuk terapinya. Kalau psikolog mungkin dari konseling ya. Kemudian ada pasien yang gangguan jiwa yang kambuh, gangguan jiwa berat, datang ke psikiater. Psikiater akan memberikan pemeriksaan dan terapi. Kemudian jika diperlukan, psikiater akan menyerahkannya ke perawat untuk perawatan, bagaimana mengenal tanda-tanda kekambuhan, bagaimana mengatasi kekerasan dan sebagainya. Saya rasa itu sangat penting kerjasama itu, dan juga jika perlu konseling, nanti perawat akan menyerahkan ke psikolog. Dan jika ada permasalahan dengan lingkungan sekitarnya, itu nanti bisa diserahkan ke PKNS. Dan jika ada masalah dengan peningkatan berat badan atau nafsu makan yang menurun, itu nanti bisa diserahkan ke gizi. Sehingga mereka kadang-kadang menghentikan obat karena alasannya berat badan saya nambah. Saya minum obat ini dalam sebulan bisa nambah 3 kilo. Nah, sehingga saya merasa tak nyaman. Akhirnya saya stop obatnya. Nah, inilah pentingnya gizi di sini, sehingga kita bisa menyarankan mereka untuk ke konsultasi dengan gizi, di mana setiap konselor itu nanti akan mempunyai akses ke internet di rumah sakit, sehingga tidak usah khawatir dengan pulsa ya. Jadi mau konsultasi setengah jam atau ya maksimal setengah jam dulu ya. Kalau terlalu lama juga nanti tidak masuk gitu. Yang penting apa yang kita sampaikan itu dengan bahasa yang mereka pahami. Jadi kita ya mengurangilah bahasa-bahasa yang ilmiah yang sulit. Kita menggunakan bahasa yang bisa mereka pahami dan mereka bisa menerima manfaat dari kegiatan ini. Dengan demikian pelayanan kesehatan jiwa, kualitas pelayanan kita dapat kita tingkatkan walaupun dalam suasana pandemi COVID. Semoga apa yang telah kita lakukan menjadi menjadi suatu hal yang bermanfaat lah untuk sesama kita, dan itu pun semua dilakukan dengan gratis, tidak perlu kita kecewa karena apa yang kita lakukan selalu akan ada balasan dari yang kuasa. Saya rasa jika kita bermanfaat bagi orang lain, hidup kita pun tenang, hidup kita tenang, tidur nyaman, makan nyaman. Jadi hidup ini tidak selalu harus semua dapat imbalan secara materi, tidak. Tapi imbalannya mungkin ucapan terima kasih dari pasien, kemudian mereka sembuh, mereka bisa bekerja kembali, itu merupakan suatu kepuasan kita ya, kepuasan batin gitu ya. Saya langsung aja ya untuk meluncurkan launching kegiatan atau suatu pelayanan inovasi kita, yaitu konsultasi kesehatan jiwa online dan telemedicine. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan
yang Maha Pengasih dan Penyayang untuk semua kita, maka dengan ini launching pelayanan kesehatan jiwa online dan telemedicine kita luncurkan. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat. Sukses pelayanan konsultasi kesehatan jiwa online dan telemedicine. Yes.